Buat siang hari yang indah ini, kalau kita seluruhnya hubungan silai sabungan yang ada di Duri ini, dan saya dengar juga hula-hula juga diundang saat ini untuk datang bersama-sama. Ini satu anugerah yang besar kalau kita dapat bersama-sama berkumpul, bersatu hati, memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kita. Sebelum saya melanjutkan renungan kita siang hari ini, mungkin saya perlu memperkenalkan diri kalau mungkin sebagian belum mengenal. Nama saya Pendeta Kasbian Simanunggaling STH. Istri bertambunan, anak keempat, 3 laki-laki dan 3 perempuan, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Kami melayani di Gereja Peter Pembaruan sebagai Kepala Sidang. Ya puji Tuhan, kalau siang hari ini saya diminta untuk melayani di tempat ini. Saya rindu sebenarnya. Saya meninggalkan pelayanan saya hari ini di gereja yang saya layani karena saya mendengarkan hubungan silai sabungan yang ada di ini. Ada sekitar 700 mungkin. 700. Berapa Pak? 900. Saya membayangkan suatu kumpulan yang besar. Dan hari ini juga temanya adalah kesatuan hati. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Saya sudah berdua dan bergumul, ya, dan lalu berani mengambil tema ini hari ini. Saya rindu ke depan. Hubungan silai sabungan, hubungan yang sangat luar biasa dan sangat diberkati itu. Tapi hari ini kita melihat 10% mungkin ini, 10% dari itu. Ya puji Tuhan. Bapak Ibu, Amak Ina, maafkan saya harus berbahasa Indonesia ya. Kalau tunggal-tunggal nasalah mungkin sesuatu bahasa Batak dan dia sama bahasa Batak yang kita mau maafkan aku. Siang hari ini dengan tema yang diambil dari Psalm 133 ayat 1, kalau bahasa Indonesia Mazmur 133 ayat 1 saya akan lanjutkan sampai ayat 3 karena kalau hanya ayat 1 tidak ketemu apa yang menjadi tujuan daripada firman ini. Saya akan coba baca dalam bahasa Indonesia. Dikatakan begini: sungguh alangkah baiknya dan indahnya bila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh janggut yang meleleh janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Daud seorang pemazmur. Kalau kita melihat di dalam Alkitab kita, begitu banyak mazmur atau puisi-puisi yang dituliskan oleh Daud. Dan siang hari ini panitia mengambil tema ini untuk kita semua. Dikatakan di sini, sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Mazmur ini dituliskan oleh Daud bukan dalam keadaan keluarganya kondisi baik, bukan saat itu dalam kondisi bangsa Israel dalam hidup rukun dan damai, tetapi pengalaman yang disampaikan oleh Daud akibat dari buruknya tidak ada persatuan dan kesatuan bagi bangsa Israel dan juga bagi keluarga Daud, dan melihat akibat daripada tidak ada kesatuan ini, sehingga dia menuliskan firman Tuhan ini. Dia sedang membayangkan satu keindahan kalau bangsa Israel, kalau keluarga daripada Daud memiliki satu kerukunan, sehingga
kepentingan yang terjadi pada saat itu, sesudah anaknya menjadi besar-besar, tak tahu ada anaknya namanya Amon. Dia memperkosa adiknya sendiri. Lalu saudara Absalom benci dan ingin membunuh adiknya. Lalu itu akan tercapai sehingga dia membunuh adiknya pada saat itu. Dan setelah itu terjadi, Absalom anaknya juga ingin menjadi raja bagi bangsa lain untuk menyaingi ayahnya. Dan terjadilah saat itu pemberontakan. Dia ingin membunuh ayahnya supaya dia menjadi raja. Tetapi saat itu karena Daud adalah orang yang diurapi Tuhan, Absalom mati terbunuh. Dan melihat kondisi ini, disinilah Daud menuliskan, katakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila, mungkin dari paling terkecil, apabila keluargaku hidup rukun dan damai. Mungkin kita akan berkata siang hari ini juga, sungguh alangkah indahnya. Kalau kita mulai dari hal yang kecil, bulan kecil, kalau keluargaku rukun dan damai. Sungguh alangkah indahnya jika lingkunganku rukun dan damai. Sungguh alangkah indahnya jika persaudaraan kami, jika gereja kami, dan siang hari ini kita mengatakan jika silahi sabungan rukun dan damai. Apa yang digambarkan oleh Daud tentang kerukunan ini? Dikatakan ayat yang kedua, karena kerukunan dan kerukunan sangat mahal harga. Dikatakan ayat kedua, seperti minyak yang baik di atas kepala. Aman ingat, di zaman Daud yang paling mahal adalah minyak, ada namanya minyak narwastu. Dan minyak ini tidak sembarangan dipakai. Dan minyak ini dipakai hanya untuk mengurapi nabi-nabi pada saat itu di bangsa Israel. Dan minyak ini harum semerbak. Ketika ditumpahkan kepala seorang yang akan diurapi, dan minyak ini dikatakan kalau minyak yang baik, dia akan meleleh. Dan itu harumnya akan terasa bagi semua orang. Dan disinilah Daud sedang menggambarkan bahwa kerukunan dan kedamaian itu sungguh sangat indah. Dan ini akan harum dan terdengar kemana-mana. Kalau ada kerukunan, kedamaian dalam satu keluarga, dalam satu kelompok, akan terdengar kemana-mana bahwa mereka adalah kumpulan yang damai dan rukun. Saya rindu tahun 2020 kumpulan silahi sabungan yang ada di Duri ini. Kalau mulai siang hari ini tema yang kita ambil ini sungguh-sungguh mau kita perhatikan, saya yakin dan percaya orang-orang akan melihat dan mendengar bahwa kumpulan silahi sabungan Duri adalah kumpulan yang terbaik atas kota ini. Amin. Harum akan didengar orang dan sampai kemana-mana. Mungkin sambungan Pekanbaru, Duma yang mendengarkan bahwa di Duri ini sangat sungguh indah dan baik. Karena Daud sudah menggambarkan bahwa persatuan itu seperti minyak yang baik. Tadi katakan juga di sini bukan dengan mendengarkan seperti minyak, ada satu lagi ayat ketiga dikatakan seperti embun di Gunung Hermon. Saudara Bapak Ibu, saudara kasih nama Tuhan, Gunung Hermon adalah gunung yang tertinggi di Israel. Gunung Hermon adalah daerah gunung yang dingin, hujan jarang. Tetapi gunung ini sangat diberkati. Karena dia tinggi, dia selalu ada salju. Karena dia tinggi, sehingga dengan salju ini dia akan meninggalkan air dari Gunung Hermon ketika pagi hari. Ada salju,
Menjelang siang saljunya akan mencair dan akan mengalir air-airan semua yang ada di situ, sehingga pertandingan di situ sangat baik dan luar biasa, walaupun tidak ada hujan. Makanya Daud sedang menggambarkan juga kesatuan hati ini, dikatakan seperti embun di gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, karena di bawahnya ada lagi gunung-gunung kecil, gunung Sion, sehingga dia juga menjadi bertak di sana untuk mengairi juga sungai-sungai, sehingga pertanian di sana sangat baik walaupun tidak ada hujan. Apalagi di sini digambarkan bahwa kesatuan itu juga akan membuat banyak orang terberkati. Walaupun mungkin dikatakan krisis terjadi, tetapi kalau hubungan sudah disambung bersatu, pesta kita walaupun 2 hari, saya yakin dan percaya semua akan dicukupkan oleh Tuhan. Amin. Karena ada kesatuan. Untuk itu siang hari ini, kalau sudah kesatuan hati terjadi, makanya dikatakan ayat 3b, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Kesatuan hati akan menghasilkan berkat yang melimpah. Amin. Di dalam rumah tangga pun, kalau suami dan istri dan anak-anak rukun, saya tidak percaya berkat Tuhan akan dicurahkan. Alai bulu antara amatan dan inata mahulan nomor badai dan dong bebas-bebas di sini. Dihitam hubungan tahun aman sadaro harta saluhuna pengurus doa anggota tabirna tubuh dan nyali Roma pasu-pasu di tengah-tengah rumah. Alai seperti itu caranya. Dan bui terjadi kesatuan hati bolo sodok cara atau lah. Bolo tabiri tidak cocok di pasal 2. Di pasal 2 aman ya sadar satu obat seorang itu. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, karena kita semua ini sudah orang percaya kepada Kristus. Jadi kita harus meneladani firman Tuhan untuk menjadi kita bisa bersatu. Nak piado, nak poda-poda, nina dua-dua, putar bulu dokter, yang ada tak lain. Sonari kita menjadi orang Kristen, kita harus melihat untuk mencapai kesatuan dan persatuan ini sesuai dengan firman Tuhan. Paulus menuliskan kepada jemaat di Filipi, kata lebih, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, ada kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacita. Hendaklah kamu sehati sepikir. Yang pertama yang mau kita renungkan amal iman untuk bisa kita rukun dan damai, dikatakan kita harus sungguh-sungguh sehati sepikir. Sehati sepikir untuk mencapai satu tujuan. Saya kita percaya hubungan silahi sabungan ada tujuannya. Hubungan ini dibentuk. Ada targetnya, ada sasarannya. Kalau ada target dan sasaran, semua mulai dari pengurus dan anggota harus sama-sama sehati untuk mencapai sasaran ini. Ada bolong sampai dak songoli dosa dak songoli gitu. Tidak akan terjadi persatuan. Makanya di sini kunci yang pertama yang harus kita perhatikan. Paulus menuliskan, dikatakan, hendaklah kamu sehati sepikir. Sadar roh, sadar tujuan. Di dalam satu hati satu pikir ini harus diikat dengan katakan kasih, dengan sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Semuanya itu harus dasar kasih yang daripada Tuhan. Kalau tidak karena kasih, tidak akan tercapai kerukunan dan kedamaian. Diikat oleh kasih. Saya ingat waktu kecil,
Kalau di hutan Ali marsoban tua. Dia mulai di sekolah, lalu marsoban dulu. Jadi soban nung di pulau ikut diikat. Kalau nak dia akan berlomba di pulau. Alai bolos ada di ikatanna, bolos lutungan dalam sarsak. Jadi buat cara asa, hot mulai satu jam ikut dibaik batu di ikatan. Di tonga-tonga, dipinggir-pinggir ikat. Bodoh iya mah, badanmu bisuali dan pasasa. Alai bolos ada di tonga-tonga, orang meol. Waktu di perdana bapa, ala sabun betul ada lebih dan rata. Bolos tak sedikit tiriba, jadi badanmu bolos masasa. Jadi caranya supaya ikatannya dan kayunya tetap kokoh harus ikat dengan 3 tali. Dihikat deh, abang minat, bolong di dalam batak dokter, tul dalihan betul, bolong dalihan betul dan mau 2 tak, bolong 2 tempat, bolong tul 2. Terpaksa mau apa tadi? Yang bertanya tunggu asal pokoknya orang mata baik, ya kan? Ada yang jarang dulu dan biasa. Nabi bulan tunggu dulu pak. Pun mari baik bidang bahar di baik sebelum. Alam itu di dokter di hal bahar tapi di dokter somba mahula elik mabur manang mardonga tu. Di kata itu apa di dokter debata nama debata anak wonton di Purbalingga. Jadi perlu dong dihikat saling menghargai, makanya kalau sudah harus diikat dengan kasih dari Kristus. Alam itu dibuat tadi dikion, mau sadar rohanda. Asal hubungan atau maju, marilah kita sama-sama sehati sepikir. Yang kedua dikatakan di sini tidak mencari kepentingan sendiri. Di sana semua nama bahasa orang susah. Ada kepentingan pribadi. Ada kepentingan di balik. Ini. Doa tahu tumuano. Ada orang dahulunya. Alai kita. Saya akan percaya firman Tuhan siang hari ini supaya sungguh-sungguh kerukunan terjadi atas umat kita, supaya umat kita harum semerbak kemana-mana dan seperti embun di Gunung Hermon meninggalkan air untuk mencurahkan berkat. Dikatakan yang kedua yang harus kita lakukan, jangan ada kepentingan pribadi di dalam umat. Amin. Harus kepentingan bersama. Unang dulu perintah rajin paham dulu, ada dulu duit, kan? Panitia ke pengurus dan nama itu kawan kan? Habib tuan di Semangkali ini. Kalau kebetulan aku itu, saya tegas hati, saya rombak seluruhnya, karena saya juga seorang hamba Tuhan. Dan hari ini umat kami mungkin kalau yang mendengar mulai hari ini terkenal. Karena apa? Saya bilang setiap yang punya kepentingan pribadi keluar dari rumah. Kepentingan bersama yang kita tunggu supaya hubungan dikenal orang. Kemarin ada di sini inang naik Urubulto, bahwa mendokter sebagian dokter tentang jelas ya bang semangkali. Saya tidak mau tidak jelas kalau dia mengatakan semangkali kita urus. Saya selesaikan. Dan kita kumpul bersama-sama. Dan hari itu bisa saya mengumpulkan uang sekitar 4 juta untuk buat makan. Karena keluarga itu tidak ada lagi orang yang meninggalkan. Saya bilang mari satukan hati kita untuk bersama-sama. Ini juga yang kita rindukan firman Tuhan siang hari ini. Kalau kita ambil tema ini katakan kita harus menyingkirkan segala kepentingan pribadi. Dan juga dikatakan pujian yang sia-sia, tidak ada yang sia-sia dipuji. Saya tidak percaya tapi pemulaan abang ngadong. Oh, ala gitu lagi. Asal dipuji Allah tahu, dan sama dia ada itu. Ala yang sakoa ini terkenal di kota ini. Terkadang kan ada orang jadi pengurus atau panitia sekolah nggak terkenal, dengan itu. Asal difoto melalui pengaruh rumah membayar mantap dulu, dengan tidak ada. Tetapi tujuan dikatakan supaya kita bisa mengenal, jangan ada kepentingan pribadi di atas dan ini.
Yang berikutnya, sebaiknya, dan sudah dikatakan, sebaiknya hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain. Unang adong ni itaw na kasta-kasta. Unang adong ni itaw memberi hamuraun. Unang adong ni itaw memberi pangkat. Dan berlaku pangkat di pengumuman. Awan dokter. Alai bulu sadar kita. Sadaroha seperti yang buido tahun lalu. Amin. Bahkan kita bawa di dalam pekerjaan kita. Harta dia juga tidak menjaga Tuhan ini. Alai otik peta babu bulu sadar bulu suwe ini 900 nanti 900 agar bulu adong man makimalangan nama bulu adong nanti bulu adong kemalangan dah perlu dimabiar kita 900 kagak kali 10.000 serius 9 juta 9 juta. Amin. Bolong sadar roh. Ada 10.000 begini tadi video anggo solo sadar roh dakar batu mana. Alam ini dokter disertakan saling merendahkan hati satu dengan yang lain. Di ayat pertama kalau bahasa Batak yang bolu hundul, dengan kalau bahasa Indonesia sudah bolu hundul, bolu di kita nama, bolu adong partong gorajau bangga udah hundul dong pada tujuan tak hundul bahasa ada sahudul tak tarik dari sepakat tak tarik dari sejabatan tak hundul ada bolu sonari bolu hundul di kursi di tempat motor perbedaan itu bolu cukup terangkat kaki nah bos bagaimana itu ya kan kalau terjugu angkat kaki tarik koyak pak tertarik yang berarti semuanya diburu jabatan yang ada bulu hundul dulu kita tangan semua berarti akan turun cuma di harap istana. Alai bahasa yang betul bulu hundul sepuluh orang bulu sahundulan, bulu sahundulan pasti kan muslim kan? Dan kue berkaya di sana. Alagi itu betul bulu muslim akan keluarga hundul perang. Alana si tak ada komentar ini sih. Ada pakam dah. Ala raktiku. Maka dokter saling merendahkan hati satu dengan yang lain. Inilah kerinduan Daud yang disampaikan pada saat itu, kerinduannya kepada bangsa Israel. Kalau kita melihat sekarang amanah, kenapa bangsa Israel tidak bisa ditandingi semua bangsa di dunia ini? Mulai dari situ mereka menyadari kehancuran bangsa Israel akibat tidak ada persatuan. Maka mereka dibuang ke Babel, setelah itu diserahkan kemana-mana karena mereka juga memberontak kepada Tuhan, saling mementingkan diri sendiri, ingin saling merebut kekuasaan. Tetapi dengan itu Tuhan tegur mereka kembali ke bangsanya masing-masing dan sekarang mereka bersatu kuat bangsa Israel. Apapun yang mereka kerjakan berhasil. Amin. Tidak ada bangsa sekarang yang bisa menandingi bangsa Israel karena mereka sudah komitmen kita kembali bersatu sesuai dengan firman Tuhan. Teknologi mereka pegang, seluruh alat canggih di dunia ini dipegang oleh Israel karena katakan tadi modus satahi sauluan kesanalah berkat Tuhan dicurahkan. Berkat Tuhan tercurah bangsa Israel karena mereka sudah kembali bersatu. Takut akan Tuhan pada saat mereka semua sama-sama saling mementingkan diri sendiri, bangsa Israel terpecah-pecah, berserak-serak, dibuang, tidak ada yang mereka bisa lakukan, bahkan mereka dijajah. Tetapi ketika mereka kembali bersatu hari ini, walaupun negara Israel negara kecil, tapi semua bangsa takut kepada Tuhan. Ini adalah juga kerinduan Daud, dan inilah juga kerinduan kita siang hari ini. Amal kita sudah mengambil tema ini untuk sadauduan sadatahi kita kalau Pemuda Ulauta di tahun 2020 melalui pesta di Dikion Syakir melalui doa-doa kita dan juga melalui doa Tuhan ini. Saya tidak percaya kita semua merindukan kesatuan yang utuh, kita semua merindukan kedamaian yang utuh. Mulut tak mulai siang jabutan, saya tidak percaya sangat mau tubuh muatan. Kalau tak boleh dikor rapi tak matangnya aman doa
masa dari nama hidup Tuhan asabiannya maka kasih saya tahan saya duluan asa bumi tanpa tumpah anak lanjut berkata. Makanya pada waktu pembangunan Babel, menara Babel, waktu bersatu manusia dikatakan Tuhan karena mereka sudah bersatu, apapun yang direncanakan mereka pasti bisa. Dan saat itu dikatakan dikacaukan supaya saat itu menara Babel tidak bisa dibangun. Karena mereka bersatu untuk membangun menara yang sampai ke langit, mereka bersatu. Dan makin apa? Kalau kita bersatu, apapun yang kita rindukan di rumah ini pasti bisa. Pulusan tahi sebuah kita. Soalnya kata itu hati kita di video, naga berenungan ibu dan pertanian kita. Terima kasih Tuhan. Kembali kami mengucap syukur di hadapan